Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari semakin para ustadz mengomentari pengaturan toa bertambah mengarah perbuatan kejahatan. Menteri Agama Gus Yakul mengatur penggunaan toa untuk toleransi sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena Menteri Agama menteri seluruh agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, yang kedudukannya semua sama di hadapan hukum. Pengaturan penggunaan toa banyak mendapat kritikan dari kelompok Islam tertentu dan tambah dikomentari malah komentarnya mengarah perbuatan kejahatan seperti Roy Suryo dan Persatuan Alumni 212 menyatakan suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Padahal Gus Yakul tidak pernah membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Hanya misal dalam komplek non-muslim semua pelihara anjing. Kalau bersamaan menggonggong akan ribut. Justru yang memframing Roy Suryo dan Persatuan Alumni 212, maka Gus Yakul tidak ada kesalahannya. Justru yang salah Roy Suryo dan Persatuan Alumni 212 yang salah. Gus Nur menanggapinya justru menirukan suara azan, dilanjutkan gonggongan anjing. Tambah salah lagi. Sekarang polisi telah mengamankan Gus Nur, diproses sesuai hukum yang berlaku. Padahal Gus Nur ini baru keluar dari penjara. Sekarang sudah mulai ada tanda-tanda dia masuk penjara lagi. Karena dia mengomentari masalah pengaturan toa tersebut, disebut di situ dia membunyikan suara azan dengan dilanjutkan dengan gonggongan anjing. Ini tambah salah lagi nih, tambah menghina lagi dia, sehingga dia sedang diproses polisi. Ustaz Abdul Somad menuding secara tidak langsung mengenai pengaturan toa yang memframing bahwa suara azan lebih indah dari semua ajaran agama dan anjing paling hina dari segala binatang. Padahal pernah mendengar ada anjing yang masuk surga, sedangkan binatang lain belum pernah ada saya dengar masuk surga. Apakah pernyataan Ustadz Abdul Somad ini benar? Kalau tidak benar, sama saja menyalahi ajaran agama. Semua tudingan para ustadz memframing pengaturan toa bukannya bertambah baik, malah tudingannya mengarah perbuatan kejahatan yang melanggar hukum pasal 310 KUHP. Ancaman hukumannya 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancamannya selama 6 tahun. Polisi agar menangkap yang memframing pernyataan Gus Yakul tersebut mengenai pengaturan penggunaan toa. Harapan saya para ustadz jangan suka memframing pernyataan Gus Yakul karena tidak baik kepada keamanan dan ketertiban dan keamanan negara Indonesia. Akibatnya saling menggunakan kekuatannya, di mana Gus Yakul ini selaku pimpinan Banser, di mana Banser berhadapan dengan Persatuan Alumni 212, sehingga sama-sama menentang, sama-sama ribut, karena sama-sama warga negara Indonesia atau sesama anak bangsa. Jangan sampai ribut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi saya lihat di sini semakin para beberapa ustadz ini selama dikomentarinya masalah penggunaan toa itu, pengaturan toa yang dilakukan oleh Menteri Agama Gus Yakul tersebut semakin mengarah kepada perbuatan kejahatan, bukan malah kebaikan. Saya lihat di mana Gus Yakul ini menyatakan pengaturan toa tersebut tujuannya untuk menghargai sesama agama yang dengan agama yang lain. Karena Gus Yakul ini kan Menteri Agama,
di mana menteri semua agama dia, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Tentu ini semua harus dilayaninya dengan baik. Tidak boleh ada diskriminatif kepada agama yang lainnya tersebut. Yang semua harus sama, sehingga dia mengaturlah suara toa itu. Tetapi banyak tantangan, banyak juga yang menentangnya. Karena penentangnya itu terutama ada di sini, di mana di framing pernyataan penggunaan toa di framing oleh Roy Suryo dan alumni 212, Persatuan Alumni 212, yang menyatakan bahwa memframingnya dengan cara suara azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Padahal Gus Yakut tidak pernah menyatakan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Hanya menyatakan misal kalau di komplek non muslim semua pelihara anjing sekali bersamaan menggonggong kan akan meribut lingkungannya tersebut. Kira-kira begitu, tetapi tidak ada memframingnya menyamakan suara anjing, membandingkan suara anjing dengan suara azan tersebut. Sehingga saya lihat dari sudut hukum ini, perbuatan ini bahwa Gus Yakut tidak ada unsur kesalahannya, justru yang salah itulah Roy Suryo atau Persatuan Alumni 212. Itu masalah, apalagi ditambah lagi Gus Nur. Gus Nur ini menyatakan lagi bahwa memframingnya lagi di mana membunyikan suara azan tersebut kemudian dilanjutkan dengan gonggongan anjing. Ini tambah menghina lagi nih, sehingga dia diproses polisi. Padahal dia baru keluar dari penjara, tetapi sekarang diproses polisi lagi. Itu lagi Ustaz Abdul Somad juga demikian, memframingnya tetapi menyatakan suara azan itulah yang paling indah dari semua ajaran agama Islam. Sedangkan anjing itu adalah binatang yang paling rendah dari segala binatang katanya. Padahal pernah saya mendengar anjing ada yang masuk surga, sedangkan yang lainnya tidak ada. Pernah saya mendengar binatang lain masuk surga kecuali anjing tersebut. Jadi yang kalau memang pernyataannya itu salah, berarti dia bersalah sesuai dengan ajaran agama yang dianut agama Islam. Jadi itulah yang saya lihat di sini masalahnya. Jadi harapan saya, jadi jangan kita suka memframing pernyataan Menteri Agama terus soal pengaturan penggunaan toa tersebut. Sekian dan terima kasih.